Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Nah, di video kali ini sahabat, seperti kita ketahui apabila sebentar lagi orang tua yang mempunyai anak yang belum masuk ke TK, ke SD, ke SMP, SLTA nih, biasanya mereka akan mendaftarkan anak tercinta. Nah, di video kali ini supaya kalian diberikan edukasi yang sangat recommended sesuai dengan syariat Islam, maka kita akan membahas 10 tips memilih sekolah anak sesuai ajaran Islam yang pastinya patut kalian dengarkan, lihat, dan lakukan supaya anak tercinta bisa berada di sekolah yang tepat. Namun sebelum kami membahas satu persatu nih, kami ingatkan kepada sahabat semua yang belum memberikan dukungan kepada channel ini, silahkan untuk like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga atas dukungan kalian sahabat channel Dunia Muslim bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari, dan juga bukan hanya sekedar tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat untuk umat. Terima kasih, jazakallah. Salah satu hadis yang populer sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang hendak menginginkan dunia maka hendaklah ia menguasai ilmu dunia, barang siapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmunya, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu keduanya. Nah, apabila hadis riwayat Imam Ahmad ini kita perhatikan sahabat, mencari ilmu itu memang sangat wajib. Tidak salah apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan instruksi kepada umat Islam untuk mencari ilmu, mulai dari geyongan sampai menuju kuburan. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimah minal mahdi ilal lahdi. Walaupun begitu sahabat, ketika kalian nih ingin memberikan sebuah tempat pendidikan untuk sang anak, maka jangan sembarangan. Harus kalian ketahui, salah satu tugas dan tanggung jawab dari kalian sebagai orang tua nih, yaitu menyekolahkan anak ke sekolah yang baik. Memilih sekolah untuk anak tercinta tidak mudah, karena kalian pastinya harus memperhatikan beberapa hal yang harus kalian ketahui, harus ditimbangkan terlebih dahulu, dipikirkan dengan masak terlebih dahulu, mau masuk ke sekolah mana yang bisa menjadikan anak tercinta solih atau solihah. Nah, bagi sahabat semua yang beragama Islam nih, pastinya maka pendidikan untuk anak tidak hanya sebatas pendidikan umum saja, akan tetapi sangat penting juga masalah pendidikan agama. Oleh karena itu sahabat, bagi kalian yang ingin mengetahui apa saja tips memilih sekolah anak sesuai ajaran Islam, maka berikut merupakan penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet versi Dunia Muslim. Yang pertama, luruskan niat. Niat sangat penting bagi setiap orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Pendidikan umum memang penting, tapi pendidikan agama juga tidak kalah penting sahabat. Pendidikan agama dapat membantu anak memiliki perilaku positif dan sesuai dengan aturan agama. Nah, di sini peran orang tua sangat penting. Jika dari awal saja orang tua yang tidak memiliki niat untuk memberikan pendidikan agama, maka anak juga mengikutinya. Anak sekolah dasar biasanya masih menurut dengan keinginan orang tua. Untuk itu sahabat, sebagai orang tua nih, kalian harus memikirkan hal tersebut sejak dini, alias dipikirkan dengan matang. Pendidikan agama Islam tidak hanya bermanfaat untuk hidup di dunia, akan tetapi kelak hidup di akhirat. Oleh karena itu, poin pertama ini harus kalian perhatikan. Luruskan niat kalian sahabat. Apabila ingin mempunyai anak solih-solihah, maka silahkan niatkan terlebih dahulu lillahi ta'ala. Sebagai orang tua, tugasnya mengurus anak sampai menyekolahkannya di tempat yang lebih baik sahabat. Kita niatkan supaya anak kita pintar, bukan hanya pintar masalah dari agama, akan tetapi mereka pintar tentang agama Islam. Selanjutnya nomor 2, sesuaikan dengan kemampuan. Untuk menyekolahkan anak ke sekolah dasar Islam atau SMP Islam, MTS, MAN, dan lain sebagainya, maka pastinya lah perlu biaya yang cukup. Nah, kalian sebagai orang tua sahabat harus siapkan juga baik dari segi finansial ataupun fisik. Kalian juga harus menyiapkan waktu khusus bagi anak tercinta, misalnya nih untuk mengantar dan menjemput sekolah. Walaupun nantinya sudah masuk ke sekolah, bukan berarti urusan pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada guru di sekolah. Kalian pun sebagai orang tua nih harus
bisa mendidik anak tercinta ketika berada di rumah. Untuk itu, pastikan sekolah yang kalian pilih merupakan sekolah Islam yang ada bukan hanya masalah pelajaran negara saja, akan tetapi ada pelajaran agamanya, baik dari mula ataupun memang penuh dengan ajaran agama. Ketika kalian memasukkan ke sekolah SD Islam, TK Islam, MTS ataupun madrasah aliyah negeri. Apabila memang sudah cocok nih sekolahnya dengan anak tercinta, nantinya mereka akan mempunyai rasa kepedulian untuk selalu mengingatkan orang tua anak dan mengawasinya. Selanjutnya nomor 3, kurikulum sekolah sesuai ajaran Islam. Sekolah yang baik menurut Islam diantaranya adalah kurikulum yang ada di sekolah sudah sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya seperti cara mentaati dan mencintai Allah dan Rasulnya. Kurikulum sekolah sesuai ajaran Islam sudah pasti akan mendidik putra putri kalian nih sesuai dengan rambu-rambu agama Islam. Nah, dengan begitu sahabat, kalian akan merasa tenang karena anak tercinta kalian nih diberikan pelajaran agama Islam yang sesuai dengan kurikulumnya. Jadi pilihlah kurikulum sekolah sesuai ajaran Islam agar anak tercinta bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu sekolah untuk di dunia, akan tetapi bisa mendapatkan ilmu agama untuk di akhirat nanti. Selanjutnya nomor 4, pemilihan guru baik dan memiliki akhlak yang baik. Nah, ini merupakan hal juga yang sangat penting sahabat ketika kalian memilih sekolah dasar Islam atau sekolah yang lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Terkadang meskipun sekolah dasar Islam, sekolah menengah atas sampai kuliah Islam, tidak semua guru mempunyai akhlak yang baik. Kalian harus jeli dan teliti memilihnya, bisa dengan menanyakan ke wali murid yang sudah terlebih dahulu ada di sekolah tersebut, apakah guru-gurunya mengajar dengan baik ataukah tidak. Dikarenakan kita ketahui sahabat, di zaman sekarang ini banyak kasus yang terjadi, guru yang tidak baik mengajar kepada siswa-siswi ini. Malahan banyak hal-hal yang memang dilarang oleh agama yang terjadi di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, pemilihan guru baik dan memiliki akhlak yang baik dari sosok gurunya sangatlah penting untuk diperhatikan oleh orang tua. Selanjutnya nomor 5, menyesuaikan kemampuan dan minat anak. Nah, kalian sebagai orang tua nih sahabat, usahakanlah sejak dari kecil untuk memantau perkembangan sang buah hati. Perhatikan bakat yang dimiliki dan kemampuan anak tercinta. Nah, dengan begitu sahabat, kalian akan menjadi lebih mudah nih dalam menentukan sekolah mana yang memang cocok, recommended untuk sang buah hati, di SD mana, di MTS mana, di SMP mana, di MAN mana, atau di SMA mana, atau di STM mana nih yang sesuai dengan anak tercinta. Selanjutnya nomor 6, fasilitas sekolah nyaman dan aman. Jangan lupa juga nih untuk melihat fasilitas yang disediakan oleh pihak sekolah. Pastikan sekolah mempunyai sistem keamanan yang baik sehingga anak kalian lebih aman dan nyaman saat belajar. Dengan fasilitas yang baik bisa mendorong anak belajar secara maksimal. Nah, selain itu sahabat, anak akan senang dalam belajar dan mengaplikasikan bakat yang mereka miliki di sekolah tersebut. Selanjutnya nomor 7, cek ketertiban, budaya, dan kebersihan sekolah. Tata sekolah dapat membuat anak terbentuk sikap disiplinnya, sopan santunnya, dan juga karakternya. Lingkungan sekolah yang bersih juga dapat membuat anak merasa senang dan betah saat belajar. Anak juga akan belajar membiasakan diri dalam menjaga kebersihan untuk dirinya. Hal ini sangat berguna sahabat dan pastinya bermanfaat untuk bekal kehidupan mereka. Pastikan juga sekolah kalian nih mempunyai budaya yang baik. Misalnya sebelum belajar berdoa terlebih dahulu, saat mau makan wajib berdoa, saat waktunya sholat semua siswa-siswi dan ibu guru sholat jamaah, dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 8, lokasi sekolah dan lingkungan. Nah, untuk lokasi sekolah usahakan yang tidak begitu jauh dari rumah. Kenapa demikian sahabat? Karena kalian tahulah bagaimana kondisi lingkungan dari sekolah tersebut, apakah memang baik untuk anak ataukah tidak. Juga pastinya ketika kalian ingin mengantar tidak terlalu jauh. Apabila sekolahnya jauh, belum tentu kondisi lingkungannya baik. Padahal lingkungan salah satu faktor yang mempengaruhi karakter dan kenyamanan anak ketika belajar. Selanjutnya nomor 9, memiliki banyak ekstrakurikuler.
Ekstrakurikuler atau ekskul dapat membantu siswa untuk menemukan bakat mereka. Kegiatan ini juga dapat menambah ilmu di luar pengetahuan, sahabat. Jadi sebelum mendaftarkan sekolah, pastikan nih kalian melakukan pengecekan terlebih dahulu kegiatan ekskul yang ada di sekolah tersebut. Usahakan mempunyai agenda kegiatan yang memang bermanfaat, bagus, terutama yang sesuai dengan bakat, minat yang dimiliki oleh putra-putri tercinta. Selanjutnya yang terakhir, sahabat, yaitu dari 10 tips memilih sekolah anak sesuai ajaran Islam, yaitu perhatikan baik-baik respon dari pihak sekolah. Respon dari pihak sekolah sangatlah penting untuk anak tercinta dan juga kalian sebagai orang tua murid atau wali murid. Jika kalian datang ke sana, bagaimana cara sekolah dalam menyambut kalian? Kemudian nih, bagaimana respon mereka saat kalian menanyakan informasi terkait sekolah? Apabila pihak sekolah menyambut kalian dengan ramah, senyuman, senang, dan lain sebagainya nih, maka rekomendasi sekolah tersebut menjadi sekolah kebanggaan putra-putri kalian. Dan selanjutnya kalian pun bisa melihat bagaimana kegiatan saat belajar dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah hal yang harus kalian perhatikan. Nah, itulah sahabat penjelasan kami tentang 10 tips memilih sekolah anak sesuai ajaran Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.